3, Bu. Oke, saya catat ya, kelompok 3. Ya, silakan kelompok 3. Saya buka ya, Bu. Mm-mm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan apa yang sudah kami baca. Yang pertama itu tahapan perencanaan surveillance, yang ketiga itu ada menetapkan Share screen aja, Elvira. Di share screen. bentar, Bu. Mana ini share screen-nya? Halo? Ya, ikan Iut ya, Bu, yang share screen, tapi nggak bisa. Bilangnya harus only the host can share. Oh, itu. Hostnya siapa? Hostnya siapa ini? Baihaki ya? Iya, Bu. Baihaki, halo? Halo, Baihaki. Ya, Bu. Kamu, iya, tolong allow Yud. Udah, Bu, udah dinyalain multiple-nya. Ya, oke. Coba lagi, Yud. Iya, udah, Bu. Bentar ya. Kelihatan nggak, Bu? Kelihatan. Ya, udah kelihatan. Ya, ini tahapan perencanaan surveillance yang ketiga, yaitu menetapkan sumber data dan cara pengumpulan data. Informasi mengenai data untuk surveillance, data kesakitan, kematian, kecelakaan, dan lain-lain dapat dikumpulkan dengan berbagai macam cara. Setiap metode pengumpulan data tersebut memiliki karakteristik yang berbeda, tergantung pada tujuan pelaksanaan surveillance. Contohnya itu pengamatan, wawancara, angket, dan dokumentasi. Next, Yud. Yang pertama ada surveillance pasif. Sebagian besar dilakukan untuk surveillance notifiable disease rutin. Notifiable disease itu penyakit yang menurut peraturan perundangan harus dilaporkan ke pemerintah yang berwenang. Contohnya ini antraks, rabies, avian influenza. Yang kedua itu pelayanan kesehatan melaporkan notifiable disease kepada instansi kesehatan. Misalnya itu seperti negara-negara anggota WHO yang diwajibkan melaporkan sejumlah penyakit infeksi
yang harus dilaporkan, yang bertujuan untuk dapat dilakukan analisis perbandingan penyakit internasional. Kelebihan dari surveillance pasif ini adalah sederhana, relatif murah, dan mudah untuk dilakukan, tetap menggambarkan tren yang terjadi. Kelemahannya surveillance pasif adalah data yang dihasilkan cenderung under-report. Semua kasus datang ke fasilitas pelayanan kesehatan. Tingkat pelaporan dan kelengkapan laporan lebih rendah atau tidak lengkap, tidak representatif, dan tidak dapat mengidentifikasi outbreak, tidak bisa mewakili. Halo? Iya, Bu. Ya, oke. Hilang suaranya tadi. Lanjut, Iya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang surveillance aktif. Pada tahapan perencanaan surveillance ada surveillance pasif aktif, dan saya akan menjelaskan tentang aktif. Digunakan untuk kondisi penting atau kondisi tertentu. Maksudnya di sini itu adalah seperti adanya kasus yang baru atau adanya penemuan kasus yang baru, contohnya kayak sekarang ini ada COVID itu. Terus dapat digunakan untuk memvalidasi representatif dari surveillance pasif. Jadi di sini dapat diharapkan bahwa surveillance aktif ini dapat memonitor situasi yang sesungguhnya terjadi di populasi, dapat untuk mewakilkan cakupan dan kelengkapan datanya di masyarakat. Terus juga pelaporannya itu lebih lengkap, karena petugas terjun langsung ke masyarakat untuk mengambil data-data yang didapat dari hasil mewawancara, data medis, dan lain-lainnya. Karena seperti yang kita ketahui bahwa surveillance aktif ini, para petugas kesehatannya terjun langsung ke masyarakat. Setelah itu juga dapat digunakan bersamaan dengan investigasi wabah. Setelah itu juga lebih mahal daripada surveillance aktif. Ini kelemahan dari surveillance aktif. Kenapa lebih mahal? Karena misalnya kita tuh harus berkendara ke suatu tempat yang jauh. Kita juga mengeluarkan biaya perjalanan, makan, tempat, dan lain-lain. Dan juga kelebihannya itu bahwa surveillance aktif ini juga lebih akurat daripada surveillance pasif. Karena seperti yang saya jelaskan sebelumnya, petugas itu terjun langsung ke masyarakat, melakukan wawancara, dan sebagainya. Setelah itu juga kelemahan itu lebih sulit dilakukan. Semisalnya ada masyarakat yang diwawancara, tetapi topiknya itu mungkin sedikit sensitif, akhirnya masyarakat tersebut tidak ingin menceritakan apa yang ditanyakan oleh petugas tersebut. Selanjutnya itu ada surveillance sentinel. Itu maksudnya dilaporkan oleh kelompok tertentu untuk kejadian tertentu. Maksudnya itu aktivitas pemantauannya terhadap suatu populasi tertentu yang difokuskan pada indikator kejadian tertentu. Misalnya surveillance sentinel HIV. Itu maksudnya salah satu cara pengamatan terhadap epidemi atau kasus baru HIV melalui pengumpulan data HIV dan pemeriksaan serum darah. Terus salah satu cara pengamatannya ini melalui proses pengumpulan dan analisis data untuk melacak perjalanan epidemi kasus baru HIV dengan mengidentifikasi di mana pada populasi apa infeksi baru kemungkinan besar akan muncul dan dengan menilai beban masalah kesehatannya. Masuk dari populasi apa itu, misalnya orang yang memiliki perilaku beresiko tinggi terhadap penularan HIV. Misalnya pada pengguna narkotika, jarum suntik, pada pekerja seks komersial, pengguna PSK, dan orang yang terkena penyakit seks. Nah, biasanya diambilnya tuh dari panti pijat, karaoke, bar, hotel,
lapas narkotika, klinik, poli IMS di layanan kesehatan. Terus ini tuh juga bersifat aktif atau pasif. Maksudnya petugas surveillance ini bisa menerima datanya itu dari pelayanan kesehatan atau dilakukan juga secara door to door seperti tadi karaoke atau panti pijat. Nah, kenapa sentinel ini tidak dapat diambil secara umum? Karena jika diambil secara umum itu kasusnya dapatnya sedikit. Karena populasinya itu yang sangat banyak sehingga dilakukan surveillance sentinel ini untuk kejadian tertentu. Contohnya tadi seperti HIV. Next shot. Kemudian untuk penyakit yang berakibat fatal seperti rabies, dan meningitis ini harus dilaporkan sesegera mungkin. Terus penyakit yang berpotensi mengakibatkan dampak yang besar pada populasi itu dilaporkan harus notifiable disease system, yang artinya ada atau tidaknya kasus itu wajib dilaporkan. Lalu penyakit yang perlu mendapatkan konfirmasi dari laboratorium. Nah, data-data yang tersedia itu ada data medis maupun data administratif. Bisa digunakan untuk data surveillance, data vital, data survei, dan data rawat inap, data di kepolisian untuk data surveillance. Yang selanjutnya sumber data surveillance menurut Kemenkes Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 116. Yang pertama adalah data kesakitan. Data kesakitan dapat diperoleh dari unit pelayanan kesehatan dan masyarakat. Yang kedua, data kematian yang diperoleh dari unit pelayanan kesehatan dan masyarakat serta laporan kantor pemerintah dan masyarakat. Sebelumnya ini juga pernah dilakukan di London, yaitu seperti data kematian di London untuk penyakit pes atau yang kita sebut bills of mortality. Yang ketiga, data demografi yang dapat diperoleh dari unit statistika kependudukan dan masyarakat. Yang keempat, data geografi yang dapat diperoleh dari unit-unit meteorologi dan geofisika. Yang kelima, data laboratorium yang diperoleh dari unit pelayanan kesehatan dan masyarakat. Data laboratorium ini biasanya digunakan untuk mengidentifikasi penyakit dan gejala-gejala klinis seperti diare. Yang keenam, data kondisi lingkungan. Yang ketujuh, laporan wabah. Yang kedelapan, laporan penyelidikan wabah. Yang kesembilan, laporan hasil penyelidikan kasus perorangan. Yang kesepuluh, studi epidemiologi dan hasil penelitian lainnya. Yang ke-11, data hewan dan sektor sumber penularan penyakit yang dapat diperoleh dari unit pelayanan kesehatan dan masyarakat, seperti penyakit avian influenza, yang harus bekerja sama dengan Menteri Peternakan. Yang ke-12, laporan kondisi pangan. Sudah, Bu. Oke. Baik. Saya ada pertanyaan. Tadi kan beberapa laporan yang dikumpulkan itu adalah laporan-laporan non-kesehatan. Kira-kira kenapa ya laporan non-kesehatan juga ikut dikumpulkan? Mohon dijawab oleh kelompok lain. Silakan. Hana Farida. Hana Farida. Iya, Bu. Ya, oke. Gimana Hana, menurut Hana? Kenapa harus mengambil data dari non-kesehatan? Tadi data dari kepolisian, data dari dinas peternakan, data geografi, data iklim, cuaca. Nah, itu kenapa ya? Silakan Hana. Kalau salah maaf ya, Bu.
Ya nggak Mungkin apa-apa, namanya agar juga belajar. datanya bervariasi, datanya lebih luas mungkin, Bu. Itu hanya untuk mendapatkan variasi data saja. Karena data tersebut sudah sering kita lihat. Oke, ada yang mau melengkapi jawaban dari Hana? Juan Partogi. Juan Partogi. Bu Adir. Ya. Ya. Apa jawabannya Juan? Kenapa tadi data surveillance banyak pengambil data dari non kesehatan? Tadi no, Bu, kenapa data surveillance ngambil dari data kesehatan ya, Bu? Non kesehatan, ya. Oh, non. Pertanyaannya tadi kenapa ngambil dari non kesehatan, Bu? Ya mungkin biar ini kali, Bu, biar balance. Epidemiologi kan ngambilnya kan dari kesehatan tuh, Bu. Kalau menurut saya, Bu, ya. Yang saya dengar gitu, Bu. Jadi biar orang yang sehat, maksudnya orang yang sakit gitu kan dengan orang yang sehat. Gitu, Bu. Maksudnya gini, kan data dari non kesehatan kayak di data di kantor kepolisian gitu. Kemudian tadi kan ditulis ya, sumber data bisa di kepolisian, data dari data cuaca, data dari dinas peternakan. Nah, itu kenapa kira-kira hubungannya dengan surveillance itu apa sampai diperlukan data dari mereka gitu? Kenapa, Juan? Kalau itu mungkin diperlukan dari mereka karena kan di kepolisian juga ada tuh, Bu. Misalnya kan contoh ya, kalau menurut saya ketika kecelakaan gitu kan di jalan, oh nih golongan butuh darah, golongan darahnya B gitu atau apa, terus butuh gitu, Bu. Makanya data-datanya diambil dari kepolisian juga, dari rumah sakit. Kalau saya sih gitu, Bu, tangkapnya. Oke. Saya coba mau mendengarkan komentar dari Farah. Ya, Farah Lutfia. Iya, Bu. Kalau menurut Farah, dia karena data tersebut kan sudah diinformasikan oleh pihak-pihak yang non kesehatan ya, Bu, melalui berita. Terus tadi kan Ibu bilang ngambil data dari peternakan, kepolisian gitu-gitu. Karena menurut Farah kayaknya dari masing-masing polisi tersebut kan dia mengumpulkan data ya, Bu. Dia ngambil mengumpulkan data-data juga. Bu, putus-putus nggak suaranya? Nggak jelas. Nggak jelas. Ya gitu, Bu. Jadi kayak polisi kan pasti dia mempunyai data-datanya, Bu. Terus orang peternakan pun juga kayak gitu-gitu menurut Farah. Jadi masing-masing mempunyai data tersebut. Ya, oke. Satu komentar lagi, silahkan. Thank you ya, Farah, Hana, Juan. Tapi saya mau mendengarkan satu komentar lagi. Zahra. Iya, Bu, hadir. Ya, silahkan Zahra. Kalau menurut saya, kan karena di instansi masing-masing kan punya data. Nah, data itu bisa jadi perbandingan angka kasus. Dan juga nanti datanya juga akan semakin luas dan semakin bagus untuk dijadiin perbandingan gitu. Oke, ya. Oke, thank you Zahra. Terima kasih kepada Hana, Juan, Farah, dan Zahra komentarnya. Tapi sepertinya belum ada yang tepat memberikan jawabannya. Jadi begini, data surveillance itu biasanya akan mengumpulkan data faktor risiko juga. Selain mengumpulkan data penyakit, juga akan mengumpulkan data faktor risiko. Nah, terkadang faktor risiko itu atau informasi ataupun data tentang faktor risiko itu adanya di data-data non-kesehatan. Misalnya, kayak penyakit avian influenza.
Salah satu faktor resikonya adalah kepemilikan, misalnya kepemilikan ternak, atau kemudian mungkin datanya berapa banyak jumlah peternakan yang ada di dalam suatu wilayah. Nah, itu tentunya semuanya adalah data yang tidak mungkin dikumpulkan oleh tenaga kesehatan, tidak mungkin dikumpulkan oleh dinas kesehatan, tidak mungkin dikumpulkan oleh puskesmas. Oleh karena itu, perlu ada kolaborasi dan kerjasama dengan institusi yang terkait untuk meminta data tersebut. Nah, siapa institusi yang terkait? Ya, itu misalnya Dinas Peternakan, Dinas Pertanian, karena sehingga kita bisa memperoleh data dari mereka untuk bisa memetakan faktor risiko. Jadi, segala informasi yang dikumpulkan dari kegiatan surveillance itu, selain informasi terkait dengan penyakitnya, tapi juga informasi terkait dengan faktor risiko dari penyakit tersebut. Oleh karena itu, pada beberapa faktor resiko yang memang mungkin faktor resikonya non-kesehatan, yang mungkin datanya tidak ada di data kesehatan, maka diambil dari data institusi lain. Contohnya tadi ya, Dinas Peternakan untuk mengetahui berapa banyak jumlah ternak yang dimiliki misalnya. Kemudian ada juga faktor resiko lain yang terkait dengan cuaca misalnya. Kita ingin mengetahui apakah ada pengaruh antara kejadian demam berdarah dengan perubahan cuaca gitu ya, perubahan suhu. Maka tentunya orang kesehatan nggak mungkin mengumpulkan data terkait dengan perubahan suhu, maka kita akan meminta data klimatologi ke dinas yang terkait begitu. Jadi semua informasi-informasi sumber data yang tadi kalian baca sebetulnya adalah informasi yang bisa menunjang terkait dengan faktor risiko atau kondisi yang memang mungkin berada dalam kondisi yang meningkatkan risiko kejadian masyarakat terhadap penyakit tersebut atau kejadian populasi terhadap penyakit tersebut gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar untuk membandingkan, tapi tentunya ada tujuan lain, yaitu lebih ke pemetaan faktor risiko, karena berdasarkan teori faktor-faktor risiko itulah yang memang menyebabkan kejadian penyakit atau meningkatkan risiko kejadian penyakit. Oleh karena itu data juga ikut dikumpulkan gitu. Oke. Ini ada ada pertanyaan dari Yud. Kalau untuk mengetahui, Yud, maksud pertanyaan kamu apa ya, Yud? Kalau untuk mengetahui tracing penyakit itu bagaimana ya? Itu maksudnya kan tadi pakai yang non kesehatan, maksudnya biar tahu jalan penyakitnya itu loh Bu, bisa sampai kena manusia gitu. Itu benar Bu? Bisa ya, juga. Tapi itu mungkin tidak diambil dengan gini. Kalau kita ingin mengetahui bagaimana sih perjalanan dari suatu penyakit itu ya, riwayat perjalanan suatu penyakit pada seseorang, tentunya tidak bisa diambil menggunakan data-data tersebut. Harus dilakukan investigasi pada individu yang bersangkutan. Kita tanya persatu kemudian diikutin. Dalam artinya begini, kayak misalnya tracking, contohnya tracking ya. Pada kemarin waktu itu kasus avian influenza. Maka yang dilakukan adalah ditanya dulu apakah orang yang memiliki gejala-gejala avian influenza ini, apakah di rumahnya memiliki ternak, ataukah mungkin dia sebelumnya pernah ke pasar untuk membeli unggas gitu ya. Kemudian dia pernah melakukan tindakan misalnya memotong unggas atau mengolah bahan unggas gitu. Nah, itu ditanyakan secara pribadi atau secara langsung ke yang bersangkutan, namanya investigasi gitu ya. Tapi kalau data keseluruhan itu sebetulnya untuk pemetaan satu wilayah. Jadi bukan untuk tracking. Nah, biasanya dilakukan pemetaan itu berdasarkan informasi hasil dari investigasi. Oh, ternyata dari beberapa investigasi kepada beberapa orang ditemukan orang yang mengalami penyakit tertentu, misalnya mengalami penyakit avian influenza, itu di antara mereka hampir semuanya itu pernah ada interaksi dengan unggas. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa interaksi dengan unggas itulah salah satu faktor resiko kejadian avian influenza. Nah, untuk mengetahui seseorang itu ada interaksi atau tidak, tentunya kita harus bisa membuat suatu pemetaan. Oh, apalagi kepada kelompok yang memiliki unggas, misalnya. Jadi kita lakukan pemetaan siapa saja sih di wilayah yang memiliki
unggas atau mungkin siapa saja di wilayah yang ada peternakan unggas. Jadi data-data itu tentunya kita tidak bisa peroleh dari data kesehatan, maka kita akan bekerja sama dengan data dinas terkait untuk bisa memprovide data tersebut. Jadi kalau untuk tracking itu biasanya diperoleh dari hasil investigasi, dan investigasi itu person to person ya. Orang per orang. Investigasi itu tidak akan ada investigasi yang per komunitas, tapi biasa investigasi itu diambil dari satu orang per orang dulu, dari orang yang kena orang yang sakitnya terlebih dahulu. Kita akan melakukan investigasi pada mereka. Oke, apakah sudah jelas penjelasan tadi? Kalau masih bingung silakan ditanyakan lagi. Langsung silent semua nih. Ya, baik, Bu. Saya mau bertanya, Bu. Oke, silakan Putri. Kan tadi ada notifiable disease ya, Bu. Itu jadi pelaporan penyakitnya kan harus rutin ya, Bu Ji. Jadi ada atau enggaknya penyakit tetap dilaporin. Nah, jadi kriteria penyakit yang memerlukan pelaporan notifiable disease ini kayak gimana ya, Bu? Oke. Sepertinya saya sudah pernah menyampaikan kriteria penyakit notifiable disease itu. Jadi penyakit notifiable disease itu adalah penyakit yang memang punya dampak yang cukup besar di masyarakat. Kemudian juga prevalensinya, kalau prevalensi mungkin enggak ya, tapi dia memiliki dampak yang cukup besar. Dampak itu kalau kita bicara tentang dampak, kita bisa bicara dampak itu dari aspek kematian ataupun aspek ekonominya gitu. Kemudian memang sudah ditetapkan dalam satu kebijakan daerah gitu ya. Jadi satu wilayah ada mungkin pelaporan notifiable disease yang berbeda dengan wilayah yang lain. Jadi gini, ada notifiable disease yang telah ditetapkan secara nasional. Jadi ada ataupun tidak adanya penyakit tersebut itu harus tetap dilaporkan. Misalnya kayak semacam penyakit diare, penyakit TB, penyakit kolera misalnya. Nah, semua itu adalah penyakit-penyakit yang dianggap merupakan permasalahan utama di Indonesia yang sampai sekarang belum bisa tertangani dengan baik, sehingga pengamatannya harus dilakukan dengan pencatatan dan pelaporannya harus dilakukan dengan rutin begitu. Kenapa? Supaya kita bisa mengetahui pergerakan penyakitnya setiap waktu. Nah, oleh karena itu, dan itu dianggap adalah penyakit yang memiliki dampak yang cukup besar. Dampaknya apa? Misalnya kalau TB, walaupun angka kematian TB mungkin tidak terlalu besar, tapi dampak terhadap menghilangkan produktivitasnya itu cukup tinggi gitu. Orang yang sakit TB, dia kalau dia harus melakukan pengobatan cukup lama, dan dia kemudian harus memiliki tingkat kepatuhan yang cukup tinggi, karena kalau dia melakukan pengobatan dalam jangka waktu tertentu kemudian putus di tengah jalan, maka dia harus mengulang lagi dari awal, sehingga itu menjadi hal yang perlu diperhatikan. Nah, itu menjadi concern masyarakat gitu ya, karena stigma tentang TB juga masih cukup tinggi gitu ya. Nah, jadi kembali lagi bahwa suatu penyakit dikategorikan sebagai notifiable disease, yang pertama adalah memberikan dampak yang cukup besar bagi suatu populasi atau bagi individu. Dan kemudian yang kedua adalah menjadi concern dari otoritas tertentu, baik itu otoritas nasional maupun otoritas lokal gitu ya. Misalnya di DKI secara nasional mungkin tidak perlu ada notifiable disease untuk malaria. Tapi kalau di wilayah tertentu yang merupakan penyakit malaria merupakan penyakit yang sifatnya endemis, maka di wilayah tersebut diwajibkan untuk melaporkan malaria setiap tahunnya, setiap bulannya. Seperti misalnya di Papua. Papua itu kan daerah endemis untuk malaria. Maka mungkin pelapor malaria masuk ke dalam notifiable disease-nya di Papua. Tapi tidak akan menjadi notifiable disease-nya di Jakarta atau misalnya di Jawa Barat itu, karena bukan merupakan daerah yang endemis untuk malaria gitu. Jadi biasanya seperti itu, dan biasanya juga notifiable disease ini dilakukan untuk penyakit-penyakit yang masuk kategori penyakit-penyakit endemis atau penyakit yang memang banyak terjadi atau secara konstan ada di satu wilayah,
atau juga penyakit-penyakit yang neglected disease. Beberapa penyakit neglected disease seperti penyakit cacingan gitu ya, penyakit frambusia, kusta, itu merupakan salah satu penyakit neglected yang biasanya juga dilaporkan sebagai notifiable disease. Gitu. Begitu Put. Oke, Bu. Makasih, Bu. Ya. Oke, ada lagi? Baik, untuk slide selanjutnya, silakan dilanjutkan oleh kelompok, tadi Alvira kelompok 3 ya. Saya minta kelompok 7 deh. Kelompok 7 siapa? Halo, kelompok 7. Alvira, kelompok 7 siapa saja Alvira? Faisal, Mihda, Ketri, sama Wisnu, Bu. Oke, Mihda ada nih, Wisnu ada, Faisal hadir nggak? Faisal ada. Satu lagi siapa? Ketri, Bu. Ketri. Saya nggak lihat Ketri ya. Ada nih Ketri Dayana. Oke, silakan. Faisal, Mihda, Ketri, dan Wisnu. Tolong dong dinyalain videonya. Halo, Mihda, Faisal, Ketri, Wisnu. Wah, kemana ini? Wisnu. Oke, note ya. Ini ghosting ini namanya nih, kelompok 7 nih. Oke, sekarang kelompok 1 deh. Kelompok 1 siapa? Kelompok Farah, Bu. Oke, silakan Farah. Farah sama siapa saja? Farah, Hana, Zahra, sama Jara. Sama Namira, Bu, lupa. Farah. Oke, silakan Farah. Tapi nggak bisa share screen, Bu. Kenapa? Kenapa Farah nggak bisa share screen? Oke, saya deh yang share screenin. Oke, silakan Farah. Ya udah. Oke, mulai dari instrumen. Silakan Farah. Ibu Farah bukannya yang frekuensi ya? Mana? Frekuensi ini? Bukan yang pertama, Bu. Yang pertama, Bu. Oh, ini. Nah, iya, menentukan prioritas. Oh, ya udah deh. Oke lah. Oke, silakan. Ini udah ya? Ini kayak udah sampai 2 kali deh, Farah. Ini kan udah Farah. Iya. Oke, next aja ya. Jangan yang ini lagi. Oke, tentang instrumen. Silakan Farah.
Ayo Farah. Tadi timnya siapa Farah? Farah Mutia, Sri Farah Kartika Putri. Itu yang Farah. kelompok 4 ya, Bu? Hah? Yang ini, yang Ibu share screen kelompok 4. Oh enggak per kelompok seperti ini. Oh kalian menghitungkannya per kelompok itu Iya, ya? Bu. Apa nih ya? Iya, Bu. Iya, Ibu udah ditentuin, Bu. Ya udah kelompok 4 berarti. Sorry. Ya udah kalau gitu kelompok 4. Silakan kelompok 4. Oke, Ibu. Maaf ya, Bu. Kelompok 4 siapa? Farah Mutia Kinanti. Sri Kartika Putri. Oke. Jacqueline sama Safa Maura, Bu. Oke, silakan. Yang masuk ke dalam kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4. Saya kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang menetapkan instrumen pengumpulan data. Instrumen yang digunakan harus instrumen standar. Menurut kelompok kami, karena dalam pengumpulan data surveillance lebih efisien menggunakan instrumen standar karena agar diperoleh informasi yang konsisten. Standar instrumen sistem surveillance ini sangat efektif dalam mengukur secara terus-menerus atau yang disebut dengan kontinu. Bukannya intermittent atau sporadis. Maksudnya intermittent itu tidak setiap saat berhenti atau tidak ada kelanjutan datanya. Agar mendapatkan instrumen yang efektif dan sempurna, yaitu dengan cara pengumpulan data dalam seminggu sekali. Yang kedua itu bila memungkinkan dibuat juga format computerized sehingga dapat dibandingkan dengan pengumpulan data sistem lainnya seperti sensus atau surveillance lainnya. Maksudnya itu data-data dalam kasus penyakit ini masih bisa dibandingkan dengan data-data lainnya. Sehingga bila mendapatkan data yang efektif dengan cara sistematis, sistem dalam pengumpulan data banyak yang digunakan seperti sensus dan surveillance lainnya, Bu. Suara saya jelas nggak, Bu? Jelas. Ya, Bu. Oke. Slide selanjutnya, Bu. Oh, oke. Ini. Udah cuma 2 slide aja ya? Oke. Baik, untuk tahap 4, jadi tadi penjelasannya sudah cukup tepat bahwa dimaksud dengan instrumen yang standar itu adalah instrumennya itu jangan berubah-ubah gitu ya. Jadi satu pelayanan kesehatan menggunakan instrumen yang sama dengan jadi gini, kan surveillance itu dikumpulkan oleh pelayanan kesehatan ya, katakanlah puskesmas, katakanlah klinik. Jadi semua kelompok tersebut, puskesmas, klinik menggunakan satu instrumen yang sama, satu tools yang sama, satu kuesioner yang sama gitu. Format pengisian yang sama, form pengisian yang sama. Jadi semua itu yang kita sebut dengan instrumen yang standar. Tujuannya apa? Tujuannya biar informasi yang dikumpulkan pun adalah informasi yang standar. Jadi jangan sampai di puskesmas A mengumpulkan lebih banyak dibandingkan mengumpulkan variabel atau informasi lebih banyak ataupun lebih sedikit dibandingkan puskesmas yang lainnya. Jadi dengan instrumen standar ini diharapkan semua informasi yang diperlukan bisa dikumpulkan semuanya, begitu ya. Nah, kemudian karena sekarang eranya sudah digitalized, sudah online, kalau bisa juga dibuat dalam format yang computerized ataupun yang online gitu. Dalam artian mungkin kita tidak hanya tergantung pada formulir yang bentuknya kertas, tapi juga kalau bisa kita bisa menggunakan formulir atau form pengisian data-data surveillance itu dengan drive, dengan form jadi form gitu ya, atau mungkin dalam satu sistem atau aplikasi yang memang khusus dibuat. Gitu. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita bisa mengintegrasikan, mensinkronisasikan data yang kita miliki dengan data-data lainnya, mungkin yang ada juga secara online. Kan dengan kita bisa mengumpulkan data secara online, maka kita punya kesempatan untuk mengintegrasikan dengan data-data yang lainnya, sehingga
informasi yang dikumpulkan menjadi jauh lebih lengkap, begitu ya. Jadi penggunaan instrumen adalah instrumen yang memang sudah disepakati dan standar. Standar artinya semua fasilitas kesehatan mengumpulkan informasi data surveillance dengan menggunakan instrumen tersebut. Nggak beda-beda instrumennya, gitu ya. Kemudian mungkin masih ada yang bersifat manual, yang masih perlu dilakukan secara manual, karena misalnya kalau di wilayah-wilayah yang internetnya susah gitu ya, maka akan menjadi sulit kalau kita menggunakan form yang sifatnya online gitu ya, atau yang menggunakan aplikasi. Oleh karena itu pengumpulan data manual juga tetap diperlukan. Tapi kalau memang memungkinkan, akan lebih baik kalau semua form tersebut dibuat secara digitalized gitu ya. Oke, sampai sini ada yang masih apakah sudah cukup jelas? Jelas, Bu. Tentang penetapan instrumen. Oke ya, jadi instrumennya harus standar dan kalau memungkinkan dibuat secara digitalisasi. Oke, sekarang kelompok 5, silakan. Baik, Ibu. Oke, Rusdi ya? Iya, Bu. Ardi. Ardi, siapa aja nih? Rusdi, terus Kelompok 5 ada Ardi. saya sama Rusdi Yogi sama Irsyad Sabilil, ada Zidan Saputra. Oke, silakan Ardi. Ardi, Rusdi Yogi. Ya, dari Yogi, silakan. Ya, silakan. Terima kasih, Bapak Ardi. Oke. Jadi tahapan pertama surveillance uji coba lapangan. Nah, pentingnya dilakukan untuk melihat feasibility system dan nantinya dapat menghindar kesalahan atau perubahan saat sistem diterapkan pada skala yang lebih luas. Nah, feasibility system itu kayak penelaahan atau analisis tentang apakah suatu sistem yang layak atau dan tidak layak dalam surveillance itu. Oke. Oke, terus ada selanjutnya uji coba dilakukan untuk sumber data. Nah, sumber data itu seperti data kesehatan yang dapat diperoleh dari unit pelayanan kesehatan dan atau masyarakat. Data kematian yang dapat diperoleh unit pelayanan kesehatan serta laporannya. Dan kedua itu adalah proses pengambilan data. Nah, proses pengambilan data itu dengan cara apa sih? Dengan cara pertama itu wawancara, yang kedua itu observasi, yang ketiga itu kuesioner, dan yang keempat itu studi dokumen. Oke, cuma satu slide ya. Oke. Ada lagi, bentar Bu. Bu, saya belum Bu. Oh iya, silakan. Siapa Zidan ya? Irsyad Bu. Oh Irsyad, oke, silakan Irsyad. Prosedur penanganan informasi yang diperoleh, yaitu adalah pentingnya peranan informasi dalam pengolahan suatu organisasi dalam lingkungan masyarakat. Info nasional merupakan sebab dan akibat pencipta informasi, pemeliharaan saluran informasi, transmisi informasi, penerimaan informasi, penyimpanan informasi, dan penelusuran informasi. Oke, bisa diulang lagi Irsyad? Bisa diulang lagi? Yang kamu maksud dengan prosedur penanganan informasi yang diperoleh itu terdiri dari apa saja? Prosedur informasi itu terdiri dari pencipta informasi, pemeliharaan saluran informasi, transmisi informasi, penerimaan informasi, penyimpanan informasi, dan penelusuran informasi, Bu. Oke, baik. Ya, oke. Ada lagi dari kelompok 5? Sudah, Ibu. Sudah ya, oke. Baik. Ya, jadi sebelum surveillance ini diterapkan, maka tentunya perlu ada yang namanya trial gitu ya, atau uji coba dulu.
Uji coba itu tadi seperti yang disampaikan oleh siapa tadi, Rusdi gitu ya, Rusdi Yogi, bahwa dilakukan untuk melihat feasibility system. Feasibility system itu artinya apa? Kemampuan atau kelayakan sistem itu apakah nanti dapat diterapkan pada dunia nyata atau tidak gitu ya. Jadi kalau kita melakukan uji coba, kita bisa melihat pada pada titik-titik apa saja sih akan terjadi kesalahan gitu ya. Karena kalau kesalahan itu terjadi setelah diterapkan secara luas, maka tentunya akan memberikan dampak yang dampak pengumpulan atau dampak terhadap pelaksanaan surveillance yang menjadi tidak sebagaimana mestinya gitu. Oleh karena itu dilakukan feasibility system. Nah, apa yang dilihat dalam feasibility system ini? Jadi yang dilihat sistem itu mulai dari awal, mulai dari apakah instrumennya sudah siap, kemudian pengumpulan data dengan instrumen tersebut apakah memang cukup hanya dengan wawancara saja atau mungkin perlu dilakukan dengan pengumpulan data dari institusi lain gitu ya. Kemudian cara mengambil datanya juga apakah cukup dilakukan hanya secara pasif saja atau memang mungkin harus dilakukan secara aktif atau bahkan mungkin harus dilakukan secara sentinel gitu ya. Jadi untuk kelayakan dari sumber data yang akan kita gunakan gitu ya. Kemudian apakah prosedur pengambilan data itu juga apakah sudah mampu laksana atau tidak dengan yang sudah direncanakan. Nah, kemudian dari data-data yang kita peroleh itu, lalu bagaimana informasi tersebut akan kita tangani? Kan data yang kita peroleh itu hanya berupa kumpulan-kumpulan angka. Data dari kuesioner kah, data dari data sekunder dari institusi lain kah, data sekunder dari fasilitas kesehatan kah, data dari wawancara kah, semua itu adalah hanya merupakan sekumpulan data yang kalau tidak kita lakukan pengolahan, tidaklah kita lakukan analisis, maka tidak akan menjadi satu informasi apapun. Nah, oleh karena itu, dari semua informasi yang kita kumpulkan dalam surveillance, apakah kita ataukah ada sistem yang bisa melakukan pengolahan penanganan informasi tersebut. Misalnya begini, kalau kita mengumpulkan data secara manual, mengisi kuesioner, lalu nanti apakah ada sistem siapa yang akan mengentry-nya? Lalu apakah ada sistem dari yang mengentry itu kemudian siapa yang melakukan analisis? Dari yang menganalisis itu kemudian siapa yang akan membuat laporan? Nah, apakah sistem itu sudah ada atau sudah bisa berjalan dengan baik atau tidak? Tentunya kalau sistem itu mau direncanakan harus ada fasilitasnya, harus ada SDM-nya, harus ada sarananya gitu ya. Misalnya kalau kita sudah melakukan pengumpulan data, kan surveillance tidak hanya pengumpulan data saja. Ingat, surveillance terdiri dari pengumpulan data, analisis data, interpretasi, dan diseminasi. Jadi kalau data sudah terkumpulkan, maka kemudian siapa pertanyaannya yang akan melakukan analisis? Tentunya untuk dianalisis perlu ada orang yang menginput datanya, kalau data dikumpulkan secara manual. Nah, untuk proses penginputan, apakah komputernya tersedia? Apakah listriknya nggak naik turun? Apakah ada orang yang bisa pakai komputer dan melakukan penginputan data? Kemudian untuk analisisnya, apakah ada orang yang bisa memahami konsep-konsep statistik untuk melakukan analisis? Nah, itu adalah satu sistem prosedur pengelolaan informasi yang harus dipertimbangkan sebelum surveillance ini diterapkan atau dilaksanakan di satu wilayah, maka harus disiapkan dulu sistem-sistem seperti itu. Nanti bagaimana pengumpulan datanya, instrumennya pakai apa, setelah data dikumpulkan itu kemudian analisisnya bagaimana, siapa yang mengentry, bagaimana siapa yang memberikan laporan, termasuk di dalamnya kesiapan fasilitas yang terkait kesiapan sarana-sarana yang diperlukan untuk menunjang semua hal tersebut. Nah, itu masuk ke dalam uji coba lapangan. Kalau semuanya sudah settle, kalau semuanya sudah oke, sudah jelas nih orangnya siapa, sarana dan prasarananya tersedia, sistemnya sudah ada, alurnya atau SOP-nya sudah ada, maka kita sudah lebih confident bahwa sistem ini bisa berjalan gitu pada saat kita gongkan ini bahkan akan dilakukan begitu. Jadi itu yang dimaksud dengan uji coba lapangan ya. Kekencang, saya ngomongnya terlalu cepat ya, sorry. Oke, baik. Jadi apakah sudah bisa dipahami atau kalau misalnya terlalu cepat silahkan ditanyakan saja. Oke, untuk kelompok 5 bagaimana?
Sudah, Bu. Aduh, kamu ini kayak udah Bu gitu ya. Jadi Ya, kayak Bu, sudah, Bu. oke, semangat dong. Aduh, ini pagi-pagi udah pada lemes-lemes semua nih. Oke, selanjutnya untuk perencanaan surveillance yang tahap ke-6 yaitu analisis data. Baik, siapa kelompok 6 siapa aja? Kelompok 6. Ada Azara, Anjani, Putri Risa, Bu. Oke, silakan Az-Zahra. Siapa lagi? Anja, Bu. Anja. Putri sih. Tolong ditulis di chat aja ya. Oke, silakan kelompok 6 presentasi. Oke, kelompok 6. Hai, kelompok 6. Dari itu, Bu, yang saya terima akhirnya jelas. Ya, silakan. Oke. Ini pada kemana ya kelompok 6 ya? Oke, Anda bisa bantu saya menjelaskan tentang proses analisis data dalam kegiatan surveillance. Di sini disebutkan bahwa analisis data dalam surveillance adalah analisis deskriptif. Jadi surveillance ini hanya mengumpulkan data dan menganalisisnya secara deskriptif. Nah, apakah yang dimaksud dengan analisis deskriptif itu? Silakan. Az-Zahra, saya tidak mendengar suara Az-Zahra. Sepertinya Az-Zahra ada gangguan audio ya. Mungkin teman sekelompoknya bisa membantu. Ya, jadi pertama analisis data itu proses penyusunan datanya secara sistematis yang diperoleh dari observasi melalui pengorganisasian data ke dalam kategori. Nah, analisis data deskriptif ini dia menganalisis data penelitian untuk menguji generalisasi dari penelitian berdasarkan satu sampel. Nah, analisis data deskriptif terbagi jadi 3 hal. Yang pertama itu ada orang, yang kedua ada tempat, dan yang ketiga ada waktu. Oke. Ya. Next. Nah, di sini pertama ada orang. Orang itu jadi kita analis data dan menggunakan data per orang gitu ya. Jadi per umur, jenis kelamin, terus perkawinan, pekerjaan, pendidikan, lain-lain. Jadi data yang perlu dari perorangan tersebut harus lengkap agar kita tahu terjadinya tersebut. Nah, di sini ada contoh diagram persentase kumulatif kasus AIDS di Indonesia berdasarkan jenis kelamin. Kalau dilihat di diagramnya, persentase orang yang jenis kelamin laki-laki itu lebih banyak mengalami kasus AIDS, yaitu sebesar 10,9%. Nah, perempuan. Oke. Ya. Next. Sudah? Ya, belum. Belum. Oke, silakan. Suaranya masih putus ya, Bu? Ya, putus-putus ya, Putri suaranya. Oh, jadi kesimpulan barunya itu berdasarkan analisis.
berdasarkan analisis data menggunakan Suaranya putus-putus, Putri. Iya, next aja deh. Oke, coba yang anggota kelompok lainnya. Azahra tadi bermasalah suara audionya. Putri, kemudian anggota kelompok lainnya siapa? Kelompok 6 nih. Anjani, Bu. Oke, Anjani, silahkan Anjani. Next slide, Bu. Oke. Selanjutnya ada analisis data berdasarkan tempat, yaitu dengan mengetahui tempat pemajan terjadi. Analisis data ini juga bisa dilihat dari keadaan geografisnya, misal letak wilayahnya. Jadi dari peta ini bisa dilihat daerah atau wilayah yang mempunyai attack rate tertinggi terhadap kasus penyakit non-polio AFP ini, Bu. Oke. Next. Yang selanjutnya itu ada waktu. Waktu itu kan orang terkena sakit. Dan waktu ini juga dapat diukur dalam 1 tahun, bulan, hari, jam, sesuai dengan kebutuhan dan jenis penyakitnya. Bisa dilihat dari grafik kasus AIDS yang di Indonesia ini dari tahun 2000 sampai 2010 yang terus mengalami peningkatan jumlah kasusnya per tahun, dan ini menjadi tren penyakit yang terus meningkatnya di setiap tahunnya. Oleh karena itu, penting untuk dijadikan sebagai pengamatan surveillance ini secara berkepanjangan. Oke, ya, baik. Tadi sebenarnya sudah tidak ada masalah ya tentang analisis data dalam surveillance. Jadi pada dasarnya analisis data surveillance itu memang ditujukan untuk kita melakukan analisis deskriptif, untuk melihat gambaran kondisi kesehatan masyarakat di dalam suatu wilayah gitu ya. Nah, kalau kita bicara analisis deskriptif, maka tidak lepas dari kita berbicara berdasarkan karakteristik orang, tempat, waktu. Jadi terkait dengan orang, kita lihat atau kita deskripsikan gambaran suatu penyakit ini berdasarkan individu, berdasarkan karakteristik individu, mulai dari jenis kelamin, umur misalnya, ataupun juga terkait dengan status pernikahan atau mungkin terkait dengan sosial ekonomi. Nah, itu semua bisa kita gambarkan dalam kegiatan dari hasil surveillance yang kita lakukan gitu ya. Kemudian selain berdasarkan karakteristik orang juga berdasarkan karakteristik tempat, jadi kita bisa melihat pada populasi mana atau pada wilayah-wilayah geografis mana yang merupakan wilayah yang tinggi penyebarannya gitu ya, atau kejadian kasusnya cukup tinggi. Nah, ini tampilan kalau nasional seperti ini ya, secara geografis provinsi per provinsi. Tapi sekali lagi kalau kita bicara tempat tidak hanya terbatas pada batasan-batasan administratif geografis gitu ya, artinya tidak hanya terbatas pada kabupaten, kelurahan, desa, tapi mungkin bisa juga kita melihat pada kondisi geografisnya, misalnya pada daerah pegunungan, pada daerah dataran rendah, dan yang lain-lain. Jadi artinya kalau kita bicara tempat, tolong kalian jangan terlalu membatasi bahwa tempat itu hanya sebatas pada batasan-batasan administratif geografis gitu ya, tapi juga kita bisa menggunakan karakteristik tempat itu berdasarkan karakteristik wilayahnya gitu ya. Daerah, misalnya daerah urban, daerah rural, atau daerah industri atau daerah pedesaan gitu kan. Kalau daerah industri mungkin dia bisa mencakup pada beberapa wilayah gitu ya, terdiri dari beberapa wilayah geografis, terdiri dari beberapa kelurahan. Nah, itu bisa saja terjadi gitu. Jadi tempat ini kita bisa mendefinisikan tempat ini tidak hanya berdasarkan administratif geografis saja. Memang yang lebih mudah sih itu berdasarkan kelurahan, kecamatan, desa, tapi artinya bisa lebih dari itu kok kita menggambarkan karakteristik itu. Dan terakhir adalah waktu penyajian, kita ingin melihat tren kejadian penyakit berdasarkan
tadi mau bulan, mau tahun, mau hari, itu bisa kita lakukan gitu ya, tergantung karakteristik juga penyakitnya. Kalau penyakit-penyakit seperti diare mungkin yang masa inkubasinya cepat, kita mungkin bisa melihat bahkan per minggu gitu ya. Tapi kalau penyakit-penyakit yang masa inkubasinya lama, mungkin kita bisa mengamatinya dalam hitungan bulan gitu ya. Jadi pendeskripsian kejadian penyakit berdasarkan waktu itu juga akan tergantung dari jenis penyakitnya seperti apa. Ya. Tapi sih biasanya kalau kita ingin melihat jangka panjang seperti ini, ya dihitungnya berdasarkan tahun. Kalau kayak semacam COVID itu ya, dia dilihat berdasarkan minggu. Pengamatan untuk COVID itu per minggu gitu ya, data itu dikumpulkannya. Baik, oke, silahkan. Terakhir, enggak terakhir ya, masih ada berapa lagi? Kelompok 7 silahkan. Kelompok 7. Hai, kelompok 7. Baru? Oke, kelompok 7 tidak ada suara. Jadi, dalam tahapan selanjutnya, setelah kita melakukan analisis data, adalah kita merencanakan bagaimana interpretasi dan diseminasi itu akan dilakukan, gitu ya. Nah, hasil pengumpulan data yang kita lakukan, kemudian akan dianalisis tadi sampai dengan deskriptif, dan kemudian diinterpretasikan. Nah, perlu disadari bahwa yang akan kita berikan laporan, biasanya apalagi ke legislatif gitu ya, ke DPRD, biasanya adalah mungkin orang-orang yang tidak memiliki background kesehatan seperti kita gitu ya, sehingga menyebabkan ada perbedaan-perbedaan istilah mungkin yang mereka tidak pahami. Oleh karena itu, dalam kita menyajikan informasi, mendiseminasikan informasi, silahkan untuk membuat diseminasi informasi itu sesederhana mungkin dan semudah mungkin dan seinformatif. Dalam artian, walaupun hanya menyampaikan dalam bentuk gambar, tapi gambar itu adalah gambar yang self-explanatory, yang bisa menjelaskan sendiri tanpa harus dijelaskan. Gitu. Artinya kalau seperti itu sudah bisa dilakukan, maka proses penyampaian informasinya biasanya sudah menjadi lebih mudah karena tidak lagi banyak pertanyaan. Jadi pemahamannya pun menjadi lebih mudah. Kemudian kita juga bisa menyampaikan hasil analisis dan interpretasi data kita itu melalui media elektronik dan tentunya selain pada pembuat kebijakan. Nah, saat kita memberikan laporan hasil surveillance, jangan lupa kita juga harus menyiapkan yang namanya rekomendasi. What will next gitu ya. Jadi setelah kita mengetahui, oh oke, gambaran kondisi sekarang terkait dengan penyakit COVID misalnya seperti ini, apa yang harus dilakukan. Jadi saran-saran atau rekomendasi untuk tindakan selanjutnya dalam rangka pengendalian penyakit itu juga menjadi poin yang penting untuk disampaikan dalam proses diseminasi, gitu ya. Nah, jadi tadi sudah ya penyampaian informasi dari surveillance dapat dibuat sederhana dengan menggunakan tabel ataupun grafik. Nah, ini contohnya misalnya ya ini adalah tabel grafik yang self-explanatory. Jadi kita tahu di sini bahwa penyebaran surveillance, penyebaran kejadian measles atau campak gitu ya, ini adalah terjadi paling banyak pada kelompok 1 sampai 4 tahun gitu ya. Kemudian disusul oleh pada kelompok 5 sampai 9 tahun. Jadi ini adalah salah satu contoh hasil analisis deskriptif gitu ya, yang cukup self-explanatory. Ini tidak memberikan banyak interpretasi ganda gitu ya. Jadi semua orang, siapapun yang membaca tabel grafik ini akan memberikan informasi yang sama, yaitu bahwa kejadian campak paling banyak terjadi pada kelompok 1 sampai 4 tahun gitu ya. Nah, atau kalau datanya bisa seperti ini. Jadi ini adalah gabungan antara data variabel waktu, kemudian beberapa kejadian penyakit dan tempat gitu ya. Kemudian terakhir adalah evaluasi. Dalam kita melaksanakan surveillance,
maka tentunya perlu ada evaluasi. Apa saja sih poin-poin evaluasi yang diperlukan? Yang pertama adalah apakah surveillance itu sudah mampu memberikan jawaban dari permasalahan yang ada. Biasanya jawaban permasalahan itu adalah, ini kenapa sih kasusnya bisa banyak? Ini kasus ini banyak pada siapa saja, di mana saja, gitu ya, dan kapan saja, apakah setiap saat kasusnya ini meningkat ataupun ada masa-masa tertentu. Oleh karena itu, perlu kembali lagi pada tujuan utama kegiatan surveillance dan apakah surveillance tersebut sudah mampu menjawab tujuan yang kita terapkan di awal. Kemudian, apakah informasi surveillance ini memberikan data update? Dalam artian jangan sampai informasi surveillance ini data informasi bulan lalu baru disampaikan sekarang, kan itu udah jadul ya, udah ketinggalan, udah nggak update lagi gitu ya. Maka dipastikan sistem surveillance yang kita rencanakan itu adalah sistem yang update. Kemudian setelah kita berusaha keras itu ya untuk menyiapkan sistem surveillance ini, apakah akhirnya surveillance tersebut bermanfaat bagi pembuat kebijakan? Nah, dan apakah hasilnya dimanfaatkan juga oleh mereka, begitu ya? Jadi lebih pada kebermanfaatan data-data yang dikumpulkan oleh melalui surveillance ini bagi pembuat kebijakan. Jadi jangan sampai kita sudah mengeluarkan effort yang sangat besar untuk membuat suatu sistem surveillance, untuk mengumpulkan data surveillance, untuk melakukan analisis data, untuk menjalankan sistem ini gitu ya, tapi ternyata tidak dimanfaatkan dengan seoptimal mungkin gitu ya. Nah, tidak dimanfaatkan ini bisa saja terjadi karena mungkin dianggap kualitas dari pelaksanaan surveillance yang dilakukan kurang baik sehingga dianggap tidak mampu memberikan informasi yang diharapkan. Nah, oleh karena itu perlu evaluasi ini untuk bisa mencari tahu apakah sampai sejauh mana sih kemampuan surveillance ini untuk dapat bermanfaat bagi pembuat kebijakan dan hasil dari surveillance ini dapat digunakan sebagai dasar dalam membuat kebijakan yang lainnya, gitu ya. Kemudian apakah hasil yang didapatkan sesuai dengan usaha yang dilakukan? Ya kembali lagi terkait dengan kondisi atau temuan-temuan dari surveillance ini apakah memang dioptimalkan itu ya hasilnya. Kemudian bagaimana apakah sistem ini akan berkelanjutan, keberlanjutan dari sistem surveillance ini ya terkait dengan semua sistem yang sudah tadi disiapkan, apakah ini mungkin untuk dilanjutkan di kemudian hari gitu ya. Kemudian bagaimana cara meningkatkan efektivitas sistem mulai dari ketepatan waktu, simplicity, fleksibilitas, akseptabilitas, sensitivitas, positive predictive value predictive value positif itu dan representativeness. Jadi artinya surveillance salah satu aspek yang penting dalam surveillance ini adalah ketepatan waktu. Jadi bagaimana data yang tadi kita kumpulkan itu bisa dikumpulkan tepat waktu dan tidak jadul gitu, jadi harus dikumpulkan secara update gitu ya. Jadi itu menjadi aspek penting yang juga menjadi salah satu penilaian dalam efektivitas sistem. Oke, dalam melaksanakan surveillance ini, dalam merencanakan sistem surveillance ini, tentunya perlu melibatkan pihak lain yang bertujuan untuk memastikan data apa saja yang harus dikumpulkan, kemudian memastikan alur komunikasi nanti antar sistem itu seperti apa, antar data, antar pengumpul data, antar analisis data, dan bagaimana dengan orang yang akan kita diseminasikan, serta kemudian kesepakatan tentang prioritas dan metode yang sesuai dengan kebutuhan dan sumber daya yang terlibat. Kemudian yang terlibat ini adalah semua kelompok institusi-institusi yang mungkin bisa dilibatkan dalam sistem surveillance, mulai dari praktisi kesehatan tentunya, pembuat kebijakan, rumah sakit, LSM, masyarakat gitu ya, profesional, epidemiologis atau ahli kesmas, ahli lingkungan, laboratorium dan dinkes dan tentunya masyarakat itu sendiri. Oke, jadi ini adalah materi tentang perencanaan surveillance. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Halo? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Ya, ya. Mudah-mudahan bisa dapat dipahami dengan baik. Jika memang tidak ada lagi yang mau disampaikan,
Saya akhiri kelas ini sampai di sini. Saya senang dengan banyaknya diskusi untuk hari ini. Mudah-mudahan bisa dipertahankan oleh kalian di kelas-kelas yang lainnya dan pertemuan-pertemuan berikutnya. Jadi mungkin kedepannya mudah-mudahan sih saya bisa memberikan materi terlebih dahulu, jadi kalian bisa membacanya terlebih dahulu dan kita bisa diskusi lebih aktif ya. Oke, baik, sampai di sini untuk kelas kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, Ibu. Masih, Bu.